Salam guru penggerak. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anna Maria Sihombing. Saya CGP asal Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Pada tugas kali ini, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: sebelumnya saya percaya jika siswa di kelas duduk diam dan mendengarkan saya menjelaskan, maka seluruh siswa akan memahami pembelajaran yang saya berikan. Seluruh peserta didik saya tuntut untuk melaksanakan tugas yang saya berikan tanpa saya pahami benar apa hal-hal yang menjadi kendala, kesulitan, serta kemampuan anak-anak tersebut. Saya juga beranggapan bahwa kemampuan semua anak itu relatif sama dan mampu mengerjakan setiap tugas yang saya berikan. Saya juga beranggapan bahwa ketika saya memberikan tugas kepada anak, maka semakin banyak tugas yang saya berikan akan membuat anak itu pintar. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran saya setelah saya mempelajari modul 1 ini? Yaitu saya menyadari bahwa pendidik itu sejatinya memiliki peran menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak, agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya yang setinggi-tingginya. Saya melihat pendidik itu diumpamakan sebagai petani dan peserta didik itu sebagai bibitnya. Jika petani ingin menanam pohon jagung, maka sebagai petani yang baik, petani tersebut menuntun tumbuhnya jagung, bukan menuntun tumbuhnya pepaya. Karena pada dasarnya kodrat antara pepaya dan jagung itu berbeda. Maka saya memahami anak-anak juga seperti itu. Peserta didik memiliki kodratnya masing-masing. Ada peserta didik yang jago dalam ilmu sains, ada yang jago dalam membuat pantun, ada yang jago dalam membuat puisi, ada yang jago dalam bernyanyi, dan ada yang jago dalam olahraga. Jadi setiap anak-anak sudah memiliki kodratnya masing-masing. Jika petani jagung bisa menuntun tumbuhnya jagung hingga berbuah, maka pendidik juga diharapkan demikian, di mana pendidik harus mengetahui segala kekuatan dan kodrat masing-masing setiap anak, agar pendidik tersebut mampu membimbing peserta didik sesuai kekuatan kodrat yang dimilikinya masing-masing. Dan perlu dipahami dan diingat, pendidik tidak boleh memaksakan kehendaknya sendiri, karena anak bukanlah kertas kosong yang kita tentukan isinya. Anak itu terlahir sudah memiliki kodrat dan keistimewaannya masing-masing. Sebagai pendidik, saya hanya menuntun dan menembalkan garis kodrat yang telah dimiliki anak-anak tersebut, agar tercapainya keselamatan dan kebahagiaannya. Pembelajaran haruslah berpusat pada anak. Saya juga menyadari sebagai pendidik, saya juga harus mampu mengikuti perubahan sesuai keadaan seperti tuntutan zaman dan tuntutan alam. Namun, dalam tuntutan ini, saya tetap harus berada di dalam lingkaran kebudayaan dan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku, dan yang pada akhirnya mampu menciptakan profil pelajar Pancasila
Saat ini kita sudah masuk pada abad ke-21, di mana setiap aktivitas kita berhubungan langsung dengan teknologi. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Pembelajaran yang biasa kita lakukan di dalam kelas bertatapan langsung dengan siswa, karena pandemi ini kita tidak bisa melakukannya. Maka peran teknologi pada masa-masa seperti ini, pada tuntutan masa seperti ini, pada zaman ini sangatlah penting. Maka saya sebagai pendidik juga harus mampu mengikuti kemajuan teknologi yang dibutuhkan saat ini. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang akan segera saya terapkan yang pertama adalah mengidentifikasi bakat dan minat anak didik saya. Karena saya yakin setiap murid saya memiliki bakat dan minat masing-masing. Yang kedua adalah membuat kesepakatan kelas bersama. Yang ketiga adalah merancang pembelajaran yang benar-benar berpusat kepada anak. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi yang ada sebagai media alternatif pembelajaran seperti pada masa COVID-19 saat ini. Saya menggunakan handphone sebagai media pembelajaran dikarenakan saya dan anak-anak saya tidak bisa bertemu secara langsung atau secara tatap muka. Terima kasih untuk semuanya. Salam guru penggerak, salam sejahtera untuk kita semua.